Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ramadan. Video ini merupakan video untuk melengkapi tugas akhir dari mata kuliah Ekonomi Politik. Mata kuliah Ekonomi Politik ini dibimbing oleh dosen Bapak Dr. Alpon Satrianto, SEME. Bapak ini merupakan salah satu dosen dengan gelar doktor termuda di FE, yang memiliki cara pengajaran yang berbeda agar mahasiswanya mudah memahami. Kembali ke topik. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan 6 bab tentang ekonomi politik ini. Yang pertama adalah kapitalisme dan liberalisme. Yang kedua ada tantangan ekonomi politik. Yang ketiga ada cara kerja ekonomi. Yang keempat ada model kapitalisme produksi. Yang kelima ada muncul dan jatuhnya teori Keynes. Dan yang terakhir ada globalisasi dan kebijakan Indonesia. Langsung saja kita ke bab yang pertama, yaitu tentang kapitalisme dan liberalisme. Nah, apa itu kapitalisme? Kapitalisme ini merupakan suatu sistem ekonomi dan politik yang mempunyai perdagangan dan industri dalam negara tersebut yang dikendalikan oleh pihak swasta untuk mendapatkan keuntungannya, bukan oleh negara tersebut. Nah, kemudian pada era kapitalisme bebas, kepemilikan pribadi merupakan fitur utama kapitalisme yang merupakan salah satu bentuk sistem ekonomi. Kemudian, orang yang memiliki modal disebut kapitalis. Mereka dapat mempekerjakan siapapun yang mereka mau dengan menghasilkan lebih banyak barang atau uang. Nah, dalam kapitalis ini, orang digunakan sebagai pekerja untuk melakukan produksi yang ujung-ujungnya untuk mendapatkan keuntungan mereka. Kemudian ada sejarah kapitalisme. Nah, sesuai yang sudah saya jelaskan di awal tadi, era kapitalisme ini menurut Karl Marx berasal dari abad ke-16-an oleh para pedagang dan begal di perkotaan kecil. Kemudian Islam mulai mengumumkan keberadaan ekonomi kapitalis ini yang diumumkan oleh mereka yang bermigrasi dari tempat asalnya ke Eropa melalui mitra dagang. Kemudian kapitalisme ini dalam bentuknya yang modern dapat kita telusuri hingga kemunculan pada zaman Renaissance. Nah, dalam sejarah kapitalisme ini ada beberapa jenis dari kapitalisme ini. Yang pertama adalah kapitalisme agraria. Nah, apa itu kapitalisme agraria? Kapitalisme agraria ini merupakan kapitalisme yang berhubungan dengan pertanian. Nah, kapitalisme ini terbentuk karena sistem feodal yang semakin tergeser dan digantikan oleh sistem ini, yaitu kapitalisme agraria. Nah, dalam kapitalisme agraria ini, sistemnya memberikan tekanan atau paksaan kepada tuan tanah dan penyewanya untuk meningkatkan produktivitasnya. Semua itu bertujuan agar keuntungannya menjadi lebih banyak atau lebih besar. Nah, kemudian pada awal abad ke-17, Inggris dengan ibu kota London bertindak sebagai pusat sentral untuk seluruh negara menciptakan pasar internal besar untuk barang. Kontras dengan kepemilikan feodal yang terpecah berlaku di berbagai wilayah besar. Kemudian yang kedua ada merkantilisme. Nah, merkantilisme ini merupakan sistem ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, namun sebagian besar komoditasnya masih diproduksi dengan cara non-kapitalis. Selanjutnya ada kapitalisasi industri. Jadi, kapitalisasi industri ini terjadi pada pertengahan abad ke-18, di mana para industrialis mulai menggantikan posisi para pedagang yang mendominasi dari awal terjadinya kapitalisme ini.
Nah, kemudian kapitalisasi industri ini menandai pengembangan manufaktur pabrik, di mana pengembangan ini ditandai dengan pembagian kerja yang kompleks antara proses kerja dengan rutinitas kerjanya. Nah, dengan adanya pengembangan ini akan membuat sistem kerja yang lebih efisien dan lebih baik lagi, dan produksi yang lebih baik. Kemudian ada kapitalisme modern, peran yang semakin menonjol dalam sistem kapitalisme di dunia pasca perang berakhir pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, dan situasinya diperburuk dengan munculnya stagflasi. Modifikasi Keynesianisme yang lebih cocok dengan laissez-faire semakin terkenal di dunia kapitalisme. Kepentingan publik dan politik mulai bergeser dari apa yang disebut kekhawatiran kontektivis kapitalisme terkelola Keynes pada pilihan individu yang disebut kapitalisme remarketisme. Kemudian hubungan antara demokrasi dan kapitalisme. Sektor swasta atau kapitalis di Tiongkok telah tumbuh secara eksponensial dan berkembang sejak awal. Meskipun memiliki pemerintahan yang otoriter, pada masa Soeharto yang otoriter dan pemusnahan Partai Komunis Indonesia menjanjikan kapitalisme untuk tumbuh berekspansi dengan demikian. Tidak adanya hubungan antara demokrasi dan kapitalisme ataupun ketidaksejahtera dengan kapitalisme. Selanjutnya ada ciri-ciri kapitalisme. Ciri-cirinya yang pertama adalah adanya akumulasi modal. Yang kedua, memproduksi barang untuk pertukaran di pasar. Yang ketiga, kepemilikan pribadi atas alat produksi. Dan yang keempat adalah tenaga kerja mempunyai upah. Kemudian yang terakhir, investasi untuk keuntungan. Selanjutnya ada bentuk pasar kapitalisme. Nah, bentuk pasar kapitalisme ini akan saya jelaskan dalam kurva berikut. Nah, dalam kurva ini terdapat dua titik, yaitu P1 dan Q1. Nah, kedua titik ini membentuk titik equilibrium pada D1. Nah, D1 ini merupakan permintaan pada awal sebelum terjadinya perubahan. Nah, kemudian dari Q1 ini mengalami perubahan kepada Q2. Nah, perubahan Q ini mempengaruhi juga kepada P-nya, dan P-nya mengalami perubahan dari P1 ke P2. Nah, dapat dilihat bahwa kedua titik tersebut, yaitu P dan Q-nya sama-sama mengalami kenaikan. Nah, kenaikan ini akan membentuk titik equilibrium baru, yaitu pada D2. Nah, dapat disimpulkan bahwa permintaan akan mempengaruhi harga. Ketika permintaan meningkat, maka harga juga akan meningkat. Kemudian perbedaan permintaan yang dihadapi perusahaan bersaing sempurna dengan perusahaan monopoli. Nah, pada gambar yang pertama dapat kita lihat bahwa ini merupakan perusahaan bersaing sempurna, di mana ketika terjadinya perubahan Q1 ke Q2 tidak mempengaruhi harganya. Jadi, walaupun permintaannya berubah, harganya akan tetap pada harga tersebut. Kemudian kurva selanjutnya yaitu
kurva perusahaan monopoli. Nah, pada kurva ini harga itu mempengaruhi tingkat permintaannya. Nah, ketika harganya rendah, maka permintaannya akan meningkat. Begitupun sebaliknya, ketika harganya tinggi, maka kuantitas barangnya akan sedikit. Nah, dari kedua kurva ini ada perbedaan. Perbedaannya terletak pada yang pertama adalah output dan pasar, yang kedua adanya keseimbangan, yang ketiga entry dan exit, yang keempat diskriminasi, yang kelima keuntungan, yang keenam kurva pasokan perusahaan, yang ketujuh kemiringan kurva permintaan, yang kedelapan sasaran perusahaan, yang kesembilan perbandingan harga, yang kesepuluh adalah perbandingan output. Selanjutnya adalah kapitalisme menaikkan pertumbuhan ekonomi. Nah, salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah naiknya PDB yang diperoleh dari akumulasi produk yang dihasilkan oleh penduduk di suatu negara tersebut. Secara historis, kapitalisme memang memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan orientasi menghasilkan produk yang lebih banyak serta keuntungan. Oleh karena itu, tidak diherankan jika banyak para ahli yang telah mencatat bahwa PDB ini sering dengan waktu bertepatan dengan munculnya sistem kapitalisme di dunia modern. Selanjutnya adanya kecurigaan masyarakat terhadap kapitalisme. Karena ciri kapitalisme yang relatif berpihak pada mereka sendiri, hal ini dapat menyebabkan kekhawatiran sejumlah masyarakat, terutama di Indonesia, tentang kehadiran kapitalisme yang kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat lemah. Jadi, masyarakat Indonesia menganggap kapitalisme ini akan merugikan masyarakat yang lemah. Dengan semakin bertambahnya masyarakat terdidik, pemerintah hendaknya bersiap menghadapi serangkaian keluhan masyarakat tentang kapitalisme ini. Selanjutnya, perbedaan kapitalisme dan imperialisme. Nah, kapitalisme ini merupakan sebuah sistem yang dijalankan berdasarkan voluntary exchange atau melakukan pertukaran barang secara sukarela sehingga menguntungkan bagi kedua pihak. Kemudian imperialisme ini sendiri merupakan sebuah sistem yang dijalankan oleh pihak lain sehingga pemilik barang tidak dapat bertemu dengan pembeli langsung, dan seringkali pemilik barang memperoleh bagian yang relatif kecil dan tidak memuaskan. Selanjutnya bab kedua. Nah, bab kedua ini membahas tantangan ekonomi politik. Nah, dalam tantangan ekonomi politik ini, yang pertama adalah krisis demokrasi. Wolf pada 2017 menyampaikan bahwa saat ini demokrasi dalam resesi setelah mengalami kemajuan tahun 1970-an sampai tahun 2000-an. Bahwa demokrasi mengalami kemunduran, demokrasi mengalami penurunan kepercayaan kepada ekonomi global liberal. Jumlah negara berdaulat meningkat sejak tahun 1945. Angka globalisasi menggerakkan tenaga kerja dan modal yang berkorelasi erat dengan perdagangan. Krisis uang menghancurkan globalisasi pada tahun 1930-an atau pada saat Great Depression, dan pada tahun 2008 tepatnya saat krisis keuangan. Demokrasi membutuhkan kepercayaan bahwa pemenang politik tidak akan menggunakan kekuatan untuk sementara waktu, sebab
Jika kepercayaan hilang, politik menjadi beracun. Saat terjadinya Perang Dunia Kedua, hingga saat hancurnya tembok Berlin, runtuh pula autokrasi dengan sistem komunismenya, dan demokrasi mencuat hingga krisis keuangan melanda dunia tahun 2008 sampai 2017. Selanjutnya, dampak krisis keuangan terhadap demokrasi. Wolff pada 2017 mengatakan ketidakseimbangan global mendorong terjadinya krisis keuangan yang saat itu menghancurkan keuangan Amerika Serikat. Krisis keuangan yang terjadi sejak tahun 1980 dan menjelaskan hubungan antara keuangan ekonomi mikro dan keuangan ekonomi makro dari neraca pembayaran, menunjukkan bagaimana krisis pinjaman di Amerika Serikat menyebabkan pula dengan guncangan ekonomi 1997, 1998, dan awal 1999 di Amerika Latin, Rusia, dan Asia. Dia menjelaskan bahwa Amerika Serikat menjadi peminjam terbesar dan berpendapat bahwa keamanan ekonomi global tergantung pada reformasi radikal dalam sistem moneter internasional serta kemampuan negara berkembang untuk meminjam berkelanjutan dalam mata uang domestik. Selanjutnya ada dampak pinjaman internasional terhadap demokrasi. Pinjaman internasional selalu menguntungkan perusahaan besar karena akan mendukung kandidat dalam pemilu. Perjanjian internasional dapat dipandang sebagai upaya untuk memberi perusahaan multinasional pengaruh yang lebih besar terhadap pengambilan keputusan. Pada saat pengunjuk rasa berpendapat WTO akan menurunkan standar kerja, memusnahkan serikat kerja, mencemari lingkungan, dan membahayakan kesehatan masyarakat. Hal utama yang diprotes adalah kondisi itu akan merusak demokrasi, menggantikan penilaian pemerintah demokrasi dengan orang dari badan internasional yang tak bertanggung jawab. Demokrasi dan kapitalisme hendaknya dapat bertumpu pada cita-cita yang sama bagi setiap orang, yakni dapat berbagi dalam pengambilan keputusannya yang terbaik. Selanjutnya ada demokrasi di Indonesia. Indonesia telah benar melakukan transisi ke demokrasi, namun pemerintah harus melangkah lebih jauh menangani masalah radikalisme yang belum tuntas. Militer yang belum sepenuhnya bertanggung jawab atas pelanggaran dan pemerintah sedikit keberhasilannya dan menangani tingkat korupsi yang sangat tinggi. Ya, yang sama-sama kita ketahui bahwa tingkat korupsi di Indonesia itu sangat tinggi. Kemudian ada 10 fungsi demokrasi masyarakat sipil. Yang pertama adalah menetapkan batas kemampuan negara. Yang kedua adalah melengkapi peran partai politik. Yang ketiga yaitu mengembangkan atribut demokrasi. Yang keempat, peluang untuk berpartisipasi dalam tingkat pemerintahan. Yang kelima, mengurangi polaritas utama dan konflik politik. Yang keenam, memilih para pemimpin politik baru. Yang ketujuh, memantau pemeliharaan umum. Yang kedelapan, membantu warga negara. Yang kesembilan, mendukung reformasi. Dan yang terakhir adalah memperkuat negara demokrasi. Selanjutnya, dalam demokrasi di Indonesia ini ada beberapa pembagian. Yang pertama yaitu perkembangan Islam yang pesat. Suasana Islam terasa di Indonesia dan membawa pengaruh positif bagi pembangunan moral bangsa. Kelompok masyarakat mempunyai
Pandangan Islam beraneka ragam dan latar belakang budaya, pendidikan, pengetahuan, kebiasaan, dan yang lain-lainnya, yang membawa kepada perilaku dan sikap yang berbeda. Tantangan berat yang menghadapi pemerintah adalah bagaimana kemajuan Islam yang pesat guna memajukan perbaikan dalam sendi kehidupan rakyat di Indonesia lebih baik. Selanjutnya, perlindungan hak minoritas. Tantangan yang tidak mudah bagi pemerintah menghadapi keluhan Ahmadiyah sebagai pihak minoritas untuk dapat menjalankan kepercayaan mereka dengan aman, karena setiap warga memperoleh hak. Menurut Frim dan Tibuzi, membakar rumah ibadah merupakan intoleransi yang merayap dari kelompok intoleransi di Indonesia yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan pluralistik dan demokratis dalam masyarakat. Tantangan pemerintah ini yang perlu untuk menjawab nasib kaum minoritas di masa mendatang. Kemudian mengatasi radikalisme Islam. Pemerintah telah cukup berani dalam menghadapi teroris yang terang-terangan bertindak dan telah memperoleh keberhasilan penting dalam menanggulangi radikalisme di daerah rawan konflik seperti Poso. Ya, ini merupakan konflik yang terjadi beberapa tahun lalu. Dukungan publik atau simpatik untuk kekerasan dan serangan teroris yang sangat rendah dan menurun dari waktu ke waktu. Kemudian, adanya korupsi. Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Nah, masyarakat menghadapi korupsi di banyak aspek kehidupan sehari-hari seperti yang pertama adalah kebiasaan dalam meminta kwitansi kosong untuk kepentingan pribadi. Nah, ini sering terjadi. Kemudian yang kedua, suap dalam proses peradilan. Ini tidak dapat dipungkiri di Indonesia ini. 3. Memperoleh izin usaha. 4. Inspeksi untuk keselamatan kerja dan lain-lain. Selanjutnya bab 11. Nah, dalam bab 11 ini akan membahas cara kerja ekonomi. Lebih rincinya yaitu sentralitas kerja dan relasi kuasa. Nah, yang pertama ada cara kerja ekonomi. Untuk memahami cara kerja ekonomi, dapat kita lihat dari diagram ini. Nah, dalam diagram ini terdapat rumah tangga dan perusahaan. Nah, perusahaan ini untuk memproduksi akan membutuhkan faktor produksi berupa jasa yang akan didapatkan dari rumah tangga. Nah, perusahaan ini akan memberikan balas jasa faktor produksi tersebut kepada rumah tangga dalam bentuk upah. Kemudian, jasa yang didapat dari rumah tangga tadi oleh perusahaan akan menghasilkan barang dan jasa. Nah, barang dan jasa tersebut akan dijual lagi atau disalurkan lagi kepada rumah tangga tadi. Nah, untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut, rumah tangga harus memberikan imbalan kepada perusahaan berupa uang. Nah, uang tersebut merupakan pendapatan bagi perusahaan. Dari diagram tadi, ada 4 hal yang diabaikan, dan bagian ini adalah fundamental dari proses sosial ekonomi. Yang pertama adalah bahwa seseorang pemilik modal, sedangkan yang lainnya hanya memiliki labor, adalah suatu yang historis. Artinya bukan sesuatu yang diberikan begitu saja. Yang kedua, cerita tradisional mengatakan bahwa perbedaan penyediaan labor dan kapital adalah pada bentuk layanan yang diberikan.
Yang ketiga adalah interpretasi konvensional ekonomi. Uang melihat kapital dan labor sebagai dua faktor produksi merupakan poin penting. Kemudian yang terakhir adalah representasi konvensional ekonomi memerlukan semua peristiwa sosial, psikologi, fisik sebagai sesuatu yang berada di luar perhatian ilmu ekonomi. Misalnya, polusi dan sampah dibutuhkan oleh pertumbuhan ekonomi di luar perhatian utama analisis ekonomi. Selanjutnya adalah the meaning of invisible. Ada juga dua cara menekan biaya. Yang pertama, alih teknologi. Yang kedua, cost shifting. Dalam masyarakat kapitalis, ahli teknologi ini sering meningkatkan pengangguran. Pengaruh ke lapangan kerja, ada ribuan orang yang bekerja di pemerintahan yang memastikan para pengangguran untuk mencari kerja. Hanya pencari kerja yang aktiflah yang memberikan tekanan kompetitif di pasar tenaga kerja. Dan karenanya merekalah yang mengontrol tingkat upah. Sesungguhnya mencari kerja adalah salah satu bentuk kerja tak bergaji. Ini penting bagi mekanisme masyarakat kapitalis. Pada bab 4 ini akan membahas capitalist mode of production. Nah, definisi sederhananya, manusia adalah social animals. Mereka saling bergantung secara reciprocal dan memproduksi syarat hidup mereka. Di sini kita akan mengenal istilah modus produksi, yaitu sistem ekonomi, distribusi, dan pertukaran oleh kepemilikan pribadi. Selanjutnya, bentuk sederhana the money circuit of capital. Bentuk sederhananya adalah M dikurang C dikurang M1. Nah, uang harus menjadi komoditas. Uang didapat dari menjual komoditi tadi haruslah lebih besar. Sebenarnya, M1 sama dengan M ditambah delta M, di mana delta M adalah jumlah uang yang didapat. Lingkaran MC dikurang M1 tidak berhenti di situ saja. Kapitalis setelah mendapat M1, motif mencari untung membuat membeli komoditas C1 dalam rangka mendapat uang lebih banyak M1 begitu seterusnya. Jadi, aktivitas mencari keuntungan secara intern tidak terbatas. Ini adalah titik krusial yang harus dipahami secara utuh karena implikasinya yang sangat luas. Selanjutnya, persyaratan akumulasi kapital. Makna teoretik endorse rate. Endorse rate pertama di Inggris, tergantung hidup kebutuhan tergantung pada dua hal. Yang pertama adalah sidang kecil tanah tergantung pendek, rumah untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua adalah tanah milik bersama untuk mengumpulkan kayu bakar. Selanjutnya bab kelima. Di bab kelima ini membahas tentang muncul dan jatuhnya teori Keynes. Yang pertama, ketidaklenturan upah, ketidakmampuan ekonomi klasik atas solusi Keynes. Ekonomi sebelum Keynes kemungkinan terjadi krisis overproduksi. Berarti besar menunjukkan ketidakmampuan teori ekonomi ini dalam membatasi masalah tingkat pengangguran yang berlangsung lama pada tahun 1929. Jika pengangguran tidak bisa diatasi secara sosial dan kapitalisme akan ambruk. Selanjutnya, ekonomi Keynes mainstream pasca perang. Kebutuhan ekonomi dan kerja penuh, Keynes menawarkan persoalan pengangguran karena itu berpusat pada tingkat agregat demand, di mana menentukan tingkat output yang terkait dengan tingkat kesepakatan kerja. Karena dalam framework Keynesian, pemerintah adalah mesin dari ekonomi, maka baik kebutuhan fiskal atau moneter jadi alat usaha untuk mengontrol komponen tingkat agregat demand
yang karenanya akan mempengaruhi output dan kesepakatan kerja. Selanjutnya ada fakta khusus dari era Keynesian. Yang pertama adalah level akumulasi yang tinggi. Yang kedua, porsi belanja. Dan yang terakhir adalah terbentuknya hubungan antara pertumbuhan. Selanjutnya ada krisis dari Keynesian. Yang pertama, meningkatnya jurang atau sulit untuk memelihara keseimbangan antara produktivitas dan pertumbuhan. Yang kedua, adanya peningkatan dalam arus belanja negara. Bab ke-6. Nah, di bab ke-6 ini merupakan bab terakhir yang membahas tentang globalisasi dan kebijakan Indonesia. Yang pertama adalah proyek globalisasi ekonomi. Pada dasarnya, globalisasi terjadi ketika ditetapkannya formasi sosial global baru yang ditandai secara global semua mekanisme perdagangan melalui penciptaan kebijakan trade, yakni berhasil ditandatanganinya Kesepakatan Internasional tentang Perdagangan bulan April tahun 1994. Selanjutnya, Trinitas Aktor Globalisasi. Oleh Mansur Faki dalam runtuhnya teori pembangunan dan globalisasi, mengungkapkan 3 aktor dalam proses globalisasi. Yang pertama adalah TNCS, yaitu korporasi multifungsi nasional uang oleh negara yang diuntungkan oleh TNCS tersebut membentuk suatu dewan yang disebut WTO. Yang sama-sama kita ketahui bahwa WTO itu sebuah lembaga internasional. Yang kedua adalah aktor kedua. Dan yang ketiga adalah lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank. Selanjutnya, teori ekonomi dan kebijakannya. Teori ekonomi liberal memiliki filosofi yang menghargai sebesar-besarnya individualistis. Setiap upaya individu untuk interestnya tidak bisa dihambat. Dalam ini lahir berkat bangkitnya kembali ekonomi pasar setelah terpengaruhi paradigma klasik Adam Smith. Liberalisasi bermakna bahwa negara untuk mengurangi bahwa menghilangkan proteksi atau hambatan perdagangan baik tarif atau non-tarif. Akhirnya globalisasi yang tidak adil ini menerkam ekonomi Indonesia dengan meningkatkan kemiskinan dan pengangguran Indonesia jauh dari krisis dan terjebak oleh cengkraman multinasional corporation yang menguasai banyak aset strategis di Indonesia. Apa yang terjadi di Indonesia ini adalah praktek demikian taat dari perintah Structural Adjustment Program dari negara pendukung globalisasi. Dan itulah 6 bab materi dari ekonomi politik yang sudah saya jelaskan dari awal tadi. Apabila ada kesalahan dalam ucapan dan teori-teori dalam penjelasan bab tadi, saya mohon maaf dan saya mengharapkan bagi yang mengetahui kesalahannya mohon diluruskan karena saya belum sempurna untuk menyampaikan materi ini. Kemudian bagi penonton, video ini bermanfaat untuk mata kuliah ekonomi politik ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada dosen pembimbing mata kuliah ekonomi politik ini, yaitu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SE.ME, yang telah mengajar mata kuliah ekonomi politik ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.